Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali Muhammad Tommy Adrianto, konten kreator bola Bung Tommy. Pada kali ini saya akan membuat suatu video yang berkaitan dengan sepak bola, dan saya akan membahas tentang kegagalan dari tim nasional Indonesia untuk menjadi juara di Piala ASEAN 2024 pada pertandingan terakhir melawan Filipina pada tanggal 21 Desember 2024. Tim nasional Indonesia harus mengakui keunggulan Filipina dengan skor tipis, yaitu 1-0. Nah, ini merupakan kegagalan yang kesekian kalinya tim nasional Indonesia di Piala ASEAN, atau sebelumnya disebut Piala AFF atau Piala Tiger, dan menambah panjang puasa gelar yang dialami oleh tim nasional Indonesia. Dan sebelumnya pencapaian terbaik tim nasional Indonesia adalah menjadi runner up sebanyak 6 kali, dan seharusnya diharapkan pada Piala ASEAN 2024 ini tim nasional Indonesia bisa meraih gelar juara yang pertama kalinya. Namun keberuntungan nampaknya belum bisa diperoleh tim nasional Indonesia untuk memperoleh gelar di Piala ASEAN 2024 ini, dan kita tidak bisa membuktikan bahwa tim nasional Indonesia merupakan timnas terbaik yang ada di Asia Tenggara. Nah, meskipun kita gagal, namun Piala ASEAN ini bukan menjadi target utama untuk tim nasional Indonesia di bawah kepemimpinan dari Ketua Umum PSSI yang sekarang, yaitu Erick Thohir, karena memang Piala ASEAN ini dijadikan sebagai ajang untuk uji coba, yaitu salah satunya adalah untuk menambah jam terbang dari pemain-pemain tim nasional Indonesia yang masih minim pengalaman, yang masih berusia di bawah 22 tahun. Dan memang skuad tim nasional Indonesia pada Piala ASEAN tahun 2024 ini mayoritas pemainnya adalah di bawah usia 22 tahun, dan artinya turnamen ini memang tepat digunakan untuk pemain-pemain muda ini untuk mendapatkan jam terbang dan pengalaman yang cukup berharga, karena memang dalam beberapa waktu ke depan ini untuk tim nasional Indonesia U23 nantinya akan berjuang di SEA Games dan juga akan berjuang di kualifikasi Piala Asia U23. Nah, dengan keikutsertaan pemain-pemain yang mayoritas usia di bawah 22 tahun ini diharapkan menambah pengalaman, dan pengalaman tersebut bisa diberikan atau bisa diimplementasikan pada saat nanti berjuang di SEA Games dan juga di kualifikasi Piala Asia U23. Nah, memang sebelumnya target utama dari tim nasional Indonesia atau PSSI ini adalah memang tidak mempunyai target untuk menjadi juara di Piala AFF 2024 ini atau Piala ASEAN 2024 ini. Namun target utama yang sebenarnya adalah tim nasional Indonesia ini berusaha untuk mencapai target, yaitu mencapai ranking 100 besar dunia. Dan meskipun cukup disayangkan juga karena pada Piala ASEAN ini memang merupakan pertandingan kategori FIFA Match A, sehingga juga mempengaruhi poin. Namun meskipun begitu, poin yang diperebutkan itu tidak terlalu banyak seperti event-event FIFA Match D maupun kualifikasi Piala Dunia atau kualifikasi Piala Asia dan turnamen Piala Asia, dan juga turnamen Piala Dunia yang merupakan turnamen-turnamen besar. Nah, namun demikian, poin yang diperebutkan memang tidak terlalu banyak, tapi informasi yang beredar bahwa ranking tim nasional Indonesia sedikit mengalami penurunan di ranking FIFA karena kehilangan beberapa poin pada Piala AFF atau Piala ASEAN 2024 ini. Nah, namun meskipun begitu, ini merupakan bukan sesuatu yang utama, karena memang target utamanya adalah masuk ke 100 besar dunia dan diusahakan mendapatkan poin-poin penting di ajang-ajang besar, seperti dalam waktu dekat ini adalah kualifikasi
Piala Dunia 2026 ronde ketiga, dan sebentar lagi kita bulan Maret akan berhadapan dengan Australia di kandang dari Australia, dan juga berhadapan dengan Bahrain bermain di kandang sendiri, dan rencananya tetap akan diselenggarakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Nah, inilah yang harus dimanfaatkan, bahwa target untuk masuk 100 besar dunia dan harapan untuk masuk Piala Dunia ini bisa tercapai. Dan dengan kegagalan di Piala ASEAN 2024 ini memang menimbulkan polemik pro dan kontra, karena banyak pihak yang menilai bahwa Sintayong telah gagal untuk membawa tim nasional Indonesia ini mendapatkan gelar di Piala ASEAN. Dan dari 3 keikutsertaannya, sebanyak 3 kali Sintayong gagal membawa tim nasional Indonesia ini untuk meraih gelar juara. Dan banyak yang menilai bahwa Piala ASEAN ini sebagai pembuktian yang seharusnya diberikan oleh Sintayong dengan memberikan gelar. Namun di lain sisi ada beberapa pihak yang mengatakan bahwa seharusnya tim nasional Indonesia ini tidak usah terlalu fokus untuk Piala ASEAN, dan Sintayong pun juga sudah memberikan banyak prestasi untuk tim nasional Indonesia, meskipun memang prestasinya bukan sebuah gelar, namun beberapa prestasi lainnya seperti lolos ronde atau lolos ke babak 16 besar di Piala Asia, dan menjadi semifinalis di Piala Asia U23, dan sekarang sedang berjuang di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, itulah merupakan prestasi-prestasi yang diberikan oleh Sintayong yang harus diapresiasi. Dan jika Sintayong ini diganti oleh pelatih lain, maka yang ditakutkan adalah belum tentu pelatih yang menggantikan Sintayong nantinya itu bisa lebih baik, dan tidak menjamin juga prestasi dari tim nasional Indonesia nantinya juga lebih baik. Nah, oleh karena itu pro dan kontra ini sebaiknya harus dihilangkan dan tidak dijadikan suatu polemik, karena memang Piala ASEAN ini sudah usai, dan seperti target awal bahwa Piala ASEAN ini bukan target utama, dan target kita sesungguhnya adalah masuk 100 besar ranking dunia, dan kita bisa berbicara di Asia maupun di dunia. Nah, itulah yang harus kita fokuskan. Dan Piala ASEAN 2024 ini mau tidak mau harus kita lupakan, dan kita tidak bisa berharap banyak di Piala ASEAN yang penuh drama ini. Dan dalam waktu dekat kita harus fokus ke Piala Dunia, karena tersisa 4 pertandingan lagi, dan harus fokus di sisa pertandingan tersebut. Tim nasional Indonesia harus memperoleh poin maksimal agar apa yang kita harapkan untuk lolos ke Piala Dunia bisa tercapai. Dan target dari PSSI sendiri yaitu berada di peringkat ke-4 untuk ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Dan jika kita berada di peringkat ke-4, maka kita akan lanjut ke ronde berikutnya, yaitu ronde ke-4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, namun kita berharap agar kita tidak usah mengikuti ronde ke-4, namun kita berharap bisa lolos otomatis secara langsung, dan peringkat kedua adalah target yang harus diusahakan agar kita bisa langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Nah, oleh karena itu di beberapa laga terakhir ini melawan Australia, melawan Bahrain, melawan China, dan melawan Jepang harus dimaksimalkan oleh tim nasional Indonesia. Apalagi kita bermain 2 kali di kandang sendiri melawan Bahrain dan juga melawan China, dan diharapkan kita bisa memperoleh poin maksimal dan mencuri poin pada saat melawan Australia dan Jepang. Nah, semoga dengan hasil-hasil tersebut maka kita akan lebih mudah untuk berada di peringkat kedua, dan artinya kita lolos otomatis secara langsung ke Piala Dunia 2026. Nah, mungkin begitu saja dari saya, dan semoga kita semua sebagai
supporter Indonesia, pencinta sepak bola Indonesia harus berdamai dan melupakan apa itu Piala ASEAN, dan kita harus fokus bersatu mendukung tim nasional Indonesia untuk event yang lebih dekat ini, yaitu kualifikasi Piala Dunia, dan apa yang kita cita-citakan selama ini agar tim nasional Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia bisa tercapai. Nah, oke, saya Muhammad Tommy Adrianto, konten kreator Bola Bung Tommy. Saya pamit dulu, sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.